Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah fenomena yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal ngeliat gimana caranya ngubah modal yang benar-benar seadanya jadi sebuah kerajaan bisnis yang super cuan. Kebayang nggak sih kayak seorang seniman yang ngambil segumpal tanah liat biasa, terus murni cuma pakai tangan kosong, disulap jadi mahakarya yang bernilai tinggi. Nah, itu dia yang persis dilakuin sama para pengusaha mikro jajanan jalanan di Indonesia. Mereka ini jago banget ngubah bahan baku yang super sederhana jadi aliran uang tunai yang ngalir terus tiap hari. Seru kan? Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh kita pikirin angka ini sebentar. 100.000 rupiah. Cuma selembar uang warna biru. Jujur aja, di zaman sekarang uang 100.000 tuh paling cuma cukup buat beli 2 cangkir kopi kekinian. Atau ya, sekali makan siang lah di restoran. Bisa dibilang, ini adalah modal awal yang sangat-sangat rendah. Hampir siapa aja pasti bisa ngumpulin uang segini kan? Tapi pertanyaannya, apa iya uang 100.000 ini bisa ngasilin sesuatu yang besar kalau kita punya strategi yang pas? Nah, sekarang coba bandingin sama angka yang satu ini. 1 juta rupiah. Ingat ya, ini bukan omset sebulan atau seminggu loh. Ini adalah perputaran uang setiap harinya, cuma dari satu gerobak sederhana. Gila kan? Perbedaan yang jomplang banget antara modal awal yang receh sama hasil harian yang fantastis ini bakal jadi inti cerita kita hari ini. Ini benar-benar kisah underdog sejati, ngebuktiin kalau jalanan itu nyimpen potensi finansial yang luar biasa besar buat mereka yang tahu cara mainnya. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Gimana ceritanya selembar uang biru sama beberapa koin receh bisa berubah wujud jadi penghasilan 1 juta rupiah tiap hari? Apa sih rahasianya? Apa cuma hoki-hokian aja? Atau emang ada sistem jitu yang bisa dicontek? Nah, di pembahasan ini, kita bakal lihat langsung bukti nyatanya. Kita bedah bahan-bahannya dan hitung-hitungan matematika di balik keajaiban jalanan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Modal kecil, mimpi besar. Coba dengerin kisah nyata dari Mas Andre Nugraha ini, salah satu penjual cilor di jalanan. Ceritanya tuh bener-bener nyentuh hati. Dia sempat kehilangan semua penghasilannya karena sebulan penuh libur puasa. Benar-benar mulai dari nol mutlak, parahnya lagi dia sampai ditinggalin sama istrinya karena kondisi ekonominya lagi hancur-hancurnya saat itu. Tapi tahu nggak, keputusasaan itu malah jadi semacam percikan api yang bikin dia bangkit. Dia nolak buat nyerah, dan hasilnya sekarang dia sukses ngebangun kerajaannya sendiri, bahkan sampai punya anak buah buat ngejalanin 5 gerobak miliknya. Keren banget kan? Kisah ini ngasih lihat ke kita betapa kuatnya sebuah tekad. Awalnya Mas Andri ini cuma minjem modal sekitar 1 juta rupiah, itu pun buat bikin gerobaknya doang. Dari titik terendah itu, ditambah kerja keras di jalanan, dia pelan-pelan berhasil nyetak untung bersih sekitar 200.000 rupiah tiap harinya dari satu gerobak. Nah, coba dikali 5 gerobak. Berarti ada 1 juta rupiah per hari yang masuk kantong bersih. Dari yang awalnya cuma modal pinjaman dan tekad baja, dia berhasil muter balik nasibnya jadi pemilik usaha mandiri yang sukses. Lanjut ke bagian kedua, meracik bahan jadi emas. Sekarang mari kita ngomongin dapur, kita bedah rincian biayanya. 5 kilo tepung tapioka itu harganya cuma sekitar 50.000 rupiah. Terus makaroni 20.000 dan telur puyuh buat porsi harian. Yang bikin geleng-geleng kepala tuh waktu bahan-bahan murah ini digabungin buat modal muter sehari-hari, totalnya bahkan nggak nyampe 100.000 rupiah. Bayangin aja, dengan uang di bawah cepek, kita udah punya inventaris komplit buat mulai jualan dan nyetak cuan. Kalau dipikir-pikir, proses ini tuh mirip banget sama seniman patung yang lagi asyik main tanah liat. Para pedagang ini ngambil tepung tapioka yang harganya murah meriah, ya barang yang kelihatannya nggak ada bentuk dan nilainya biasa aja. Terus, murni pakai tangan mereka sendiri, disulap deh jadi jajanan hits kayak cilor atau aci telur, dan cimin yang laku keras di jalanan. Mereka beneran nyiptain sebuah nilai jual dari sesuatu yang tadinya bukan apa-apa. Nah, ini dia nih formula dapur rahasianya. Bang Agus, salah satu pedagang senior, blak-blakan ngebongkar resepnya. 5 kilo tepung tapioka itu dicampur sama pasti gagayung air. Ingat ya, airnya harus benar-benar mendidih. Kalau nggak mendidih, wah adonannya bakal gagal total dan lengket kemana-mana. Buat rasanya, dia pakai 3 bungkus Royco rasa sapi. Dan ini nih rahasia pamungkasnya. Sedikit. Ingat ya, cuma sedikit cubitan tepung beras. Kenapa? Soalnya ini yang ngasih sensasi krekes-krekes atau renyah yang bikin pembeli pada balik lagi. Tapi ya itu, cukup sedikit aja. Kalau kelebihan malah jadi keras adonannya. Presisi banget kan? Kita masuk ke bagian ketiga. Trik efisien dapur jalanan.
Di kerasnya jalanan, waktu itu bener-bener uang. Bang Agus ini punya trik nyetak adonan yang cepetnya minta ampun. Pertama, tuang air mendidih ke tapioka tadi. Terus harus langsung diulenin selagi masih hangat. Kedua, ratain adonannya pakai tongkat kayu. Nah, langkah ketiga ini yang menurutku jenius banget. Daripada dipotong satu-satu, dia ngelipat adonan yang udah rata itu berkali-kali. Sampai jadi panjang, terus dipotong kilat jadi bentuk dadu kecil-kecil. Terakhir, tinggal rebus deh kotak-kotak kecil itu sampai mengapung, yang artinya mereka udah mateng. Cuma dengan satu putaran proses cepat ini, dia bisa langsung ngasilin sampai 50 porsi. Tapi ya, kecepatan tangan selevel ninja itu nggak datang semalam. Bang Agus nyaku kalau dia butuh waktu 10 tahun jualan di jalanan buat benar-benar nyempurnain teknik melipat dan memotong cepat ini. Normalnya kan orang ngegelar adonan lebar-lebar, terus dipotong pelan-pelan satu persatu. Wah, itu memakan waktu dan bikin capek punggung. Dengan teknik modifikasinya ini, dia berhasil motong jalur lambat itu, ngemat banyak energi fisik, dan bisa produksi aci dalam jumlah masif dengan super cepat. Pengalaman 10 tahun emang nggak bisa bohong ya. Kecerdasan mereka nggak berhenti sampai di situ aja loh. Coba perhatiin trik jalanan yang satu ini. Mereka tuh pakai lagi air sisa rebusan makaroni yang masih mendidih buat nyampur adonan acinya. Selain hemat gas, rasanya juga jadi lebih gurih. Terus, kenapa sih harus repot-repot pakai telur puyuh? Jawabannya simpel, karena wajan cetakan mereka itu kecil banget, cuma 20 cm diameternya. Coba aja bayangin maksarin naruh telur ayam ukuran normal ke cetakan mini gitu, pasti luber berantakan kan? Dan satu lagi, begitu aci selesai direbus dan diangkat, langsung dilumurin minyak biar nggak lengket dan menggumpal kayak semen. Jujur, ini tuh kecerdasan praktis tingkat dewa buat ngejar efisiensi. Oke, lanjut ke bagian 4, matematika, cuan ratusan persen. Coba deh kita pelototin barang-barang margin keuntungannya. Ini fantastis banget. Buat pedagang kayak Mas Andre, dari modal harian yang nyaris 100 ribuan aja, dia bisa ngantongin untung bersih sampai 350 ribu rupiah. Artinya apa? Modal dasarnya itu cuma makan sekitar 22% dari total pendapatan dia. Dan sisanya, 78% murni masuk kantong sebagai keuntungan. Kalau dihitung-hitung, ini tuh margin keuntungan lebih dari 350%. Wah, investasi saham manapun lewat deh kalau dibandingin sama ini. Dan kalau kamu ngerasa itu udah keren, tunggu sampai denger angkanya Bang Agus. Lewat racikan tepung dan bahan lain yang biayanya di bawah 100 ribu tadi, dia bisa ngeraup omset sampai 1 juta rupiah sehari, apalagi kalau lapaknya lagi rame-ramenya. Dia jual seporsi cuma 5 ribu perak, dan pembeli dapat 5 potong. Hitungannya amang receh, tapi skalabilitasnya luar biasa meledak. Ini benar-benar definisi ngubah recehan ratusan ribu jadi jutaan cuma dalam hitungan jam operasional. Dan ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian 5. Dari nol menjadi bos. Di sini kita bisa ngelihat ada perbedaan mental yang jauh banget. Waktu jadi karyawan, orang kan biasanya cuma bisa nerima perintah. Kebebasan kerjanya dibatasi dan ya urusan perut bergantung 100% sama satu bos aja. Tapi lihat deh para bos mikro di jalanan ini. Mereka itu punya kendali mutlak atas bisnisnya sendiri. Iya sih, mereka harus punya mental baja buat ngadapin preman, satpol PP, sampai cuaca yang kadang nggak bersahabat. Tapi rasa bebas dan mandiri itu nilainya nggak terhingga. Mereka udah nggak perlu lagi disuruh-suruh orang lain. Nah, ada satu filosofi keren banget yang mereka titipin buat siapa aja yang baru mau mulai usaha. Mulai aja dulu dengan modal kecil, nggak usah malu, dan yang paling penting, buang jauh-jauh gengsi kamu. Realitanya, jalanan itu nggak peduli sama ego kita. Kesuksesan di sana cuma mau berpihak sama orang yang rela bangun lebih subuh, berani nguleni adonan yang masih panas-panasnya, dan sabar ngelayanin pembeli sambil senyum tiap hari, tanpa pusing mikirin gengsi. Jadi, sebagai penutup, coba deh tanyain ke diri kamu sendiri. Kalau uang 100 ribu rupiah ditambah tekad kuat dan sedikit kreativitas bisa jadi cetak biru buat nyampe kebebasan finansial, terus apa sih yang sebenarnya dari kemarin nahan kamu buat mulai langkahmu sendiri? Apapun profesi atau latar belakang kita, pelajaran dari kerasnya jalanan ini tuh jelas banget. Mulailah bentuk masa depan kamu pakai tangan kamu sendiri. Dan mulainya hari ini. Oke, makasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita selanjutnya.